Oke, eh, untuk hari ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Minggu depan itu pertemuan terakhir kalau nggak salah ya. Kita materi Weber. Hari ini kita akan coba untuk materi kolom. Ada drop cap, insert features, header footer, table, dan mudah-mudahan cepat untuk equation. Nah, ini kalau nggak salah minggu kemarin saya sudah ada sempat kasih link untuk bahan latihan ya. Nah, ini kalau nggak salah ini gitu. Saya udah buat rata kiri kanan. Ya. Nah, jadi pertama kita akan coba untuk membuat kolom. Ya. Untuk membuat kolom itu kalau kita ingin dari awal sampai akhir itu semua kolom, berarti kita harus setting kolomnya dari awal. Tapi kalau kita hanya beberapa paragraf saja ya nggak apa-apa, kita ketik dulu baru nanti beberapa paragraf yang mau kita bikin kolomnya itu akan kita blok, kita buatkan kolomnya. Jadi kolom ini hampir sama dengan kalau kita lihat model-model kolom koran gitu ya, seperti itu ya. Dari contoh kasus yang ada ini ya, kita akan coba membuat 3 paragraf ini menjadi 2 kolom. Jadi saya blok dulu. Setelah itu nanti dari menu layout kita ada pilihan di situ kolom ya. Jadi kita klik mau berapa, mau 2, mau 3 kolom gitu ya. Atau kalau yang menggunakan left ini bagian kirinya lebih kecil dari bagian kanan, begitupun kebalikannya ya. Nah, saya akan coba bikin 2 kolom. Saya tinggal pilih ini, klik aja. Nah, 3 paragraf tadi secara otomatis menjadi 2 kolom ya. Kita bisa juga memberikan garis tengah di sini ya. Jadi nah, bagian ini kita bisa kasih garis tengah. Caranya bagaimana ya? Kita double klik itu. Nah, di sini ada pilihan. Jadi kita double klik aja di sini. Ada pilihan line between. Kita klik. Nah, ini kan ada garis. Kita klik. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah kita kasih kolom ya. Dan ada garis pemisah. Ini saya coba dengan ketebalan yang berbeda aja ya supaya terlihat mencolok. Kita lihat ya. Jadi itu ada 2 kolom. Oke, kalau yang kolom mungkin seperti itu. Jadi kalau kita mau bikin dari awal ya berarti masih kosong itu sudah kita atur, kita blok, kita bikin 2 kolom atau 3 kolom, terus seterusnya berapa kolom, langsung proses pengetikannya di sana. Tapi kalau contoh kasus saya ini data sudah ada 3 paragraf yang ingin dijadikan kolom, saya blok jadi kolom. Oke ya. Nah, selanjutnya kita coba drop cap. Drop cap itu seperti apa sih? Ini kita lihat. Nah, ini drop cap ya. Mungkin kalau kita pernah lihat koran seperti ini adalah drop cap. Caranya bagaimana? Mudah ya. Jadi tinggal kita posisikan di sini aja ya. Mau detailnya atau kita buat semua juga. Kita tinggal pilih insert. Nah, ini ada pilihan drop cap ya, diklik. Kalau dropped ya, dropped dia hasilnya seperti yang tadi kayak gini ya. Tapi kalau kita pilihnya in margin, nah tampilannya seperti itu ya. Terlihat ya perbedaannya ya. Nah, seperti ini atau seperti ini. Kita pilih yang dropped ya. Itu
itu kalau kita ingin menggunakan perintah droplet, jadi huruf awalnya itu besar. Kita lanjut, setelah droplet kita mau coba insert picture. Insert picture itu bisa bisa gambar atau bisa juga ini pakai word art ya, tulisan yang seperti ini kita bisa juga sisipkan, tapi saya coba gambar aja. Nah, kalau kita ingin membuat atau menyisipkan gambar itu tulisannya ingin mengikuti kontur dari gambar, berarti gambar itu harus yang berextensionnya PNG. Latar belakangnya kita hapus. Jangan JPEG. Kalau JPG itu nanti akan tetap aja, walaupun kita hapus backgroundnya tetap akan terisi. Saya nanti kasih contoh. Ya. Cara menyisipkan gambar seperti apa? Kita dari insert, pilih aja picture. Ya. Saya ambil dari this device, dari komputer saya akan ambil contoh gambar gitu ya. Nah, saya mau pakai yang JPEG dulu ya, yang JPEG dulu. Kalau JPEG, saya misalkan pakai foto saya ini, dia nggak ngikut gitu ya. Kalaupun saya geser posisinya tuh, dia tetap ada belakangnya. Nah, sebelum saya lakukan ini kita atur begini ya. Kita bisa menggunakan wrap text atau dari sini, ya, dari menu ini kita bisa pilih di sini. Kalau square seperti apa sih, gitu ya. Jadi si tulisannya agak ke bawah dikit. Tulisan itu hanya ada di atas bawah. Terus saya masukin agak bawah ya, sini aja. Kalau saya masukkan square, dia tulisannya itu ada di atas gambar dan ada di bawah gambar. Contohnya ini aja. Kalau kita pilih type, ya, type ini, nah, akan mengikuti polanya type. Ini walaupun ada konturnya kan sebenarnya ini ya. Kalau kita hapus belakang ini, tapi kalau JPEG dia tetap kotak. Ya. Berbeda kalau dia bukan JPEG. Nah, sebelum saya coba yang PNG ya, saya kasih informasi dulu Bu. Di sini ada titik-titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kalau kita ingin membuat gambar itu agar presisi itu sesuai dengan gambar aslinya ya. Misalkan perbandingan tingginya 1, lebarnya 2 misalkan. Kita besar kecilkan tetap 1 dan 2 perbandingannya. Atau 2 dan 1 besar kecilkan itu tetap. Itu berarti kita harus menggunakan titik-titik yang ada di ujung. Ya. Contohnya yang ini. Saya klik, mau kecilkan, mau besarkan, itu sama. Tetapi kalau kita menggunakan yang di tengah, gambar itu akan berubah ketika saya begini. Jadi kecil, tinggi seolah-olah. Atau saya begini, jadi gendut gambarnya. Gitu ya. Tuh, jadi kalau kita ingin menggunakan tanda yang ada di sudut untuk si gambar agar menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil. Ya, tetapi ukuran perbandingannya tinggi dan lebarnya itu sama. Ya. Nah, ini saya hapus. Saya coba kalau menyisipkan gambar, mudah-mudahan ada yang PNG ya. Kayaknya ini PNG kelihatannya. Saya pilih wrap text-nya type. Saya taruh di tengah. Kalian bisa lihat. Tulisan ini mengikuti kontur. Ya. Tuh.
seolah-olah belok tulisan, ngikutin yang lingkaran ini, cekungan ini. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu gambarnya kotak, tampilannya kotak. Jadi fungsi taik itu adalah mengikuti mengikuti konturnya. Atau ada pilihan yang lain, misalkan di sini. Ya, kalau kita ingin dia gambarnya di belakang teks, kita bisa kasih behind text, atau di depan teks kita bisa front, top bottom, atas bawah gitu ya. Stroke ini hampir sama dengan type ya. Jadi itu nanti sesuai dengan kebutuhan kita aja. Kalau saya mungkin pakai yang ini supaya dia lebih menarik, dia mengikuti kontur. Tidak seperti tadi yang kotak gitu ya. Kalaupun ini gambarnya ada bulatan kontur seperti itu, tapi dia disimpan dalam format JPG, pasti gambarnya akan tetap kotak juga. Tidak ada konturnya. Walaupun kita hapus latar belakangnya. Ketika kita hapus latar belakang, kita simpan ke dalam format JPEG, dia akan tetap terisi dengan warna putih biasanya. Bentuknya juga tetap menjadi kotak. Ya. Nah, itu menyisipkan gambar. Nanti silakan gambarnya bisa bisa macam-macam ya, tergantung kebutuhan kalian ya. Atau mau pakai save misalkan, kita ambil misalkan kita mau sisipkan seperti ini misalkan ya, saya bikin seperti ini, misalkan saya ambil pilih type teksnya, bisa. Atau tadi saya coba informasikan juga tadi, ini word art kita bisa taruh, bisa pakai seperti itu ya. Nah selanjutnya kita coba untuk header footer. Nah kalau kalian menggunakan atau membuat laporan tugas akhir ya, suka tidak suka nanti kalian akan ketemu tugas akhir, terus kalian harus PKL dan membuatkan laporan praktek lapangannya, kerja lapangannya. Ya biasanya di halaman pertama setiap bab, pembahasan bab itu halamannya ada di bawah, dan halaman selanjutnya itu ada di kanan atas. Ada di kanan atas. Nanti di file selanjutnya, misalkan bab 2 kita file sendiri, sama nanti posisinya ada di bawah dan di atas. Saya sarankan untuk tiap bab, tiap proses, misalkan daftar isi, kata pengantar, oke lah kata pengantar boleh bergabung dengan ini, tapi untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu usahakan filenya masing-masing ya, macam-macam ini ya. Pertama, untuk seandainya terjadi kerusakan pada file tersebut, tidak semua bab kita harus mengulang ya, cukup bab bagian yang rusak aja. Nah, yang kedua juga lebih mudah untuk nanti kita melakukan settingnya ya. Kalau digabung nanti, kalau halaman pertamanya di bawah, halaman selanjutnya ada di atas kanan, itu juga nanti akan merepotkan kita sendiri sebenarnya. Nah, caranya bagaimana untuk menyimpan header dan footer? Saya contohin header footer dulu ya, sebelum saya nanti masuk untuk halaman. Kita tinggal pilih di menu insert ini ada header atau footer, kita terserah mau dari mana dulu. Misalkan header kita bisa edit misalkan ya, misalkan edit ini saya mau tulis politeknik misalkan ya. Ini akan muncul, ini header, ini footernya ya. Kalau kita tulis di situ, kita lihat di bagian halaman selanjutnya ada ya halaman ini, semua halaman akan ada.
Begitupun kalau saya menulis di footer, ya, footer, misalkan Pajajaran gitu ya, fontnya saya besar. Misalkan seperti ini, ya, ini setiap footer ada, gitu, ya, sini juga ada. Atau juga kita ingin menggunakan template yang sudah ada, misalkan ya, insert, kita pilih tadi, kita bisa pilih template-template yang ada. Misalkan mau seperti ini, tapi yang data lama akan hilang ya, harus ditulis lagi. Halaman, dan ini akan ada di setiap halaman. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya ingin memberikan halaman, ya, memberikan halaman. Jadi ini saya hapus dulu yang ini ya. Ini kebetulan dia sudah ada otomatis halaman di sini. Kita hapus aja dulu. Ya, kita hapus dulu. Terus bagian bawahnya ini saya juga hapus. Saya mau kasih halaman dulu. Di sini ada page number, ya. Kita tinggal pilih juga sih, bisa atur ini. Kalau di bawah berarti kita pilihnya yang bottom, ya, bottom. Mau di mana? Mau di halaman tengah. Misalkan di bagian tengah, kita klik aja. Atau kalau di atas, kita bisa pilih top, gitu ya. Misalkan saya pilih yang bottom aja ini. Ini ada. Kalau saya lihat di satu, di halaman pertama, di halaman kedua ini muncul. Ini muncul. Jadi halaman 1 dan 2 secara otomatis ada di tengah bawah. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana kalau ternyata kebutuhan kita kan di halaman pertama itu di bawah, halaman selanjutnya kanan atas, ya. Nah, berarti kita harus seperti ini mengerjakannya. Footernya saya edit, ya. Nah, ketika posisi di halaman 1 ini, kita di halaman 1 nih, halaman pertama. Ini harus kita pilih ini, different first page, diklik ini. Jadi maksudnya ketika kita klik ini, halaman 1 itu akan berbeda dengan halaman 2 dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita ada setting di halaman kedua, halaman satunya tidak akan berubah, tetap seperti itu. Nah, ya, saya pilih itu, terus saya taruh tadi halamannya, bottomnya itu ada di tengah, ya. Kita cek halaman 2. Halaman 2 masih di bawah sini, ya kan? Halaman 2-nya berarti harus kita hapus. Ini kita hapus, ya. Kita simpan halamannya, halaman 2 dan seterusnya itu ada di atas. Atas mana? Atas kanan. Kita lihat. Top. Kita pilih yang ini, atas kanan. Halaman 2. Sekarang kita close, kita lihat. Ini halaman pertama, ya. Ini ada, halaman kedua ada. Sekarang saya bawa ke halaman 3 selanjutnya. Apakah di atas atau di bawah? Di atas, 4, ya. Halaman 4, halaman 3. Di bawahnya nggak ada. Jadi hanya halaman 1 saja yang di bawah tengah. Halaman selanjutnya ada di atas kanan. Nah, ini yang harus kalian pahami cara pembuatannya, karena nanti akan ketemu itu ketika kalian akan tugas akhir, akan buat seperti itu, ya. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita coba lanjut, ya. Kita coba lanjut dengan
eh, materi tabel ya. Kalau kita mau masukin tabel, kita tinggal insert, di sini ada tabel ya, kita klik tabelnya, kita bisa langsung pilih di sini kita perlu berapa tabel sih, berapa kolom, berapa baris ya, langsung kan. Nah, atau kita klik seperti ini, atau kalau kita butuh insert desain di sini tabel, kita bisa langsung dari sini insert tabel. Insert tabelnya mau berapa kolom baris, nah ini kolomnya 4, berarti kita tulis 4, barisnya 4 misalkan, kita tulis di sini 4, kita klik OK ya. Atau juga ada cara lain untuk membuat tabel kayak tadi juga sebenarnya, menu insert tabel, ada drawnya bisa buat dulu misalkan seperti ini gitu ya. Setelah itu kita garis, cuman memang menjadi tidak ini ya, gambarnya ukurannya kadang-kadang jadi tidak sama gitu ya, karena kita langsung menggambar sendiri seperti itu. Jadi ada beberapa cara, tergantung kita mudahnya seperti apa ya, silakan aja ya. Nah, kita bisa juga buat uh, ya, jadi kita bisa coba di sini ya, misalkan saya masukin angka, kita mau ini ya, mau coba kita jumlahkan misalkan di sini, atau gini ya, data 1, data 2, jumlah misalkan. Kita bisa buat seperti Excel aja, kita ingat ini A, B, C gitu ya. Baris 1, baris 2, baris 3. Jadi kalau ini adalah B2 gitu ya. Ini B3. Kira-kira seperti itu. Kita bisa nanti menggunakan perintah ya. Dari menu layoutnya, ketika kita masuk di tabel itu, ini ada formula. Saya tinggal atur. Ini sum left, ini menggabung semua, atau boleh aja begini. Ini kan kolom A 1, 2, berarti A2 tambah B2 6 ya. Nah, ini kita coba A3 tambah B3 ya, 8. Kita lihat ini tambah ini hasilnya 8. Tapi mungkin bedanya dengan Excel, kalau di Excel itu rumus ketika kita buat itu otomatis apa namanya, waktu kita rubah datanya otomatis berubah. Jadi kalau ini kita rubah menjadi 3 di Excel itu otomatis akan menjadi 7. Tapi kalau di sini enggak ya, dia nggak bisa ini ya. Ini harusnya 7 kan. Dia tidak berubah. Jadi kita harus proses ulang. Nah, itu mungkin karena memang di Word sendiri kan bukan ditujukan untuk proses seperti itu ya. Tapi dia hanya membantu menyisipkan
tabel aja. Dan ini juga kita bisa mengimpor, ya, menyisipkan dari data dari Excel gitu ya. Dari Excel juga kita bisa tuh ambil, ya, pakai importnya. Jadi nanti kalau itu mungkin lebih lebih ini karena dia otomatis di Excel, data Excel, dan dia akan otomatis ketika kita rubah dia ikut otomatis berubah. Berbeda kalau kita langsung membuat mengisi gambar tabelnya di sini gitu ya, itu akan berbeda. Coba ketika kita sini dia akan membuka gitu ya, membuka. Nah, seperti ini. Jadi kayak Excel. Kalau Excel kan misalkan 2 ini 4 tadi itu ya. Kalau di jumlah ini tambah ini 6, ketika kita rubah jadi 3 otomatis 7 ya. Itu perbedaannya. Nah, ya, perbedaannya dengan ini tadi, paham ya di situ ya. Jadi untuk tabelnya sendiri kita bisa menggambar tabel, menyisipkan tabel, atau membuat langsung berapa kolom barisnya kita langsung tentukan. Nanti besarnya seperti ini tinggal atur dari sini ya. Untuk besar kolomnya kita atur aja dari sini, tinggal diklik, digeser-geser aja sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan ini dikecilin sama ini gitu ya. Yang terakhir kita coba yang equation ya. Equation ini susah-susah gampang sebenarnya, cuman lama biasanya mengerjakan equation itu ya. Jadi kalau kita lihat equation itu lebih kepada rumus sebenarnya. Misalkan ini gitu ya, ini contoh. Nah, kalau kita mau ikutin gambar seperti gini, equation ini, kita harus membuat ini nanti. Kita buat seperti ini dulu, kita lihat yang kira-kira seperti ini apa sih tampilannya gitu ya. Berarti kurung buka kurung tutup itu ada di mana? Di sini. Bracketnya yang mana? Ini kan ada ini tambah itu ya. Kita lihat bentuk yang ini. Oke, kita sisipkan. Udah masuk. Di sini kita mau pakai mana lagi nih? Kita cukup langsung X tambah A gitu ya. Kita lihat ini ada malah ini mungkin yang harus dulu ya, harusnya seperti ini dulu. Nah, ini salah mungkin, kita ulang ya. Jadi kita harus pilihannya ini dulu ya, seperti ini. Baru di bagian ini kita pilih bracketnya ini. Ini kita isikan X tambah A ya. Nah, di sini kita klik yang atasnya itu N. Nah, sama dengan, nah, kita lihat seperti ini. Ini adanya di mana? Kita cari yang model sigma gitu ya, adanya di mana tampilannya. Nah, ini kreatornya. Ini yang mana yang cocok? Ini kan ada bagian ini dan ini, berarti nah ini yang kita pakai. Klik di atasnya kita isi, klik atasnya N, klik bawahnya K sama dengan 0. Bagian ini kita cari yang tadi
yang bracketnya. Atau kita lihat yang lain mana. Action. Ini memang yang saya bilang tadi, kadang-kadang kita harus cek dulu satu-satu kita mau yang cocok yang mana yang kita gunakan. Itu ya. Jadi agak masalah tuh di sana. Ini bisa aja saya masukkan seperti ini, cuman bagian di dalamnya itu harus yang ada untuk dua ya. Agak lama ya keluarnya. Nah ini kita bisa pakai yang seperti ini ya. Kita isi N, kita isi K ya. Terus ini bentuk yang ini yang mana? Ini ya. Berarti ini X, ini K ya. Dan seterusnya nanti. Nah itu kalau kita ingin membuat fungsi-fungsi rumus-rumus seperti ini ya. Jadi itu kita menggunakan insert, ada equation namanya ya. Silakan nanti dipelajari juga equationnya ya. Ya mudah-mudahan nggak keluar. Kalau keluar ya berarti harus kalian ini kalian kerjakan ya. Karena kalau kalian kan mungkin tidak harus 1 jam, mungkin waktunya bisa beberapa jam untuk mengerjakan ujiannya, berarti ada kemungkinan yang kayak gini-gini tuh keluar gitu ya. Beda kalau cuma 50 menit misalkan, mungkin tidak masuk sampai sini materinya ya. Gitu aja.